Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia. Namun, mengapa nasib kesehatan ditentukan oleh tempat kelahirannya? Bayangkan begini, menurut Global Nutrition Report, di Sub-Sahara Afrika, hampir sepertiga anak di bawah 5 tahun mengalami stunting, 30,7% dari total anak-anak di sana. Sementara di Eropa, angka hanya sekitar 5%. Perbedaan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan pantulan nyata ketimpangan sosial dan ekonomi global. Seorang bayi yang lahir di daerah Lagos, Nigeria, atau di Afrika, berisiko tumbuh kerdil jika ibunya tak mendapat akses pangan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Sebaliknya, bayi di Stockholm atau di Eropa tadi, tumbuh dengan gizi optimal dan fasilitas kesehatan yang lengkap. Di bagian berikutnya, kita akan mendalami faktor-faktor sosial, penentu kesehatan dari pendapatan, hingga infrastruktur yang membentuk nasib jutaan anak di dunia. Di dunia ini, tempat kita lahir bisa menjadi penentu seberapa panjang dan sehat hidup kita. Kemiskinan adalah akar dari banyak ketimpangan kesehatan. Data dari World Bank menunjukkan bahwa negara-negara dengan GDP per kapita tinggi seperti Norwegia memiliki harapan hidup lebih dari 80 tahun. Sedangkan di negara miskin seperti Chad, bahkan belum mencapai 55 tahun. Apa artinya ini? Artinya ketika seseorang lahir di negara miskin, ia menghadapi tantangan ganda, akses terhadap layanan kesehatan terbatas, dan kualitas layanan yang tersedia seringkali sangat minim. Kita bisa melihat kontras yang nyata antara rumah sakit mewah di kota besar dengan puskesmas sederhana di daerah terpencil yang bahkan kekurangan dokter dan obat-obatan. Selama kesenjangan ekonomi ini terus terjadi, jutaan orang akan tetap hidup dalam ketidakpastian akan kesehatannya. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam membentuk perilaku dan keputusan kesehatan seseorang. Menurut Global Nutrition Report 2022, rendahnya tingkat pendidikan ibu berhubungan langsung dengan buruknya status gizi anak. Misalnya, ibu yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar mungkin tidak tahu bahwa memberi makan anak dengan makanan yang kurang zat gizi bisa menyebabkan stunting atau gangguan perkembangan otak. Ini bukan karena tidak peduli, tapi karena informasi itu tidak pernah sampai padanya. Sebaliknya, ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih peka terhadap isu kesehatan, rutin memeriksakan anaknya dan mampu memilah informasi yang benar. Lingkungan tempat tinggal seseorang bisa menjadi pelindung atau justru ancaman bagi kesehatannya. Sebagai contoh yaitu akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Menurut laporan dari WHO dan UNICEF Joint Monitoring Program atau JMP pada tahun 2022 menyebutkan bahwa sebanyak 2,2 miliar orang masih tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman di rumah, termasuk 1,5 miliar dengan layanan dasar atau basic service, 292 juta dengan layanan terbatas atau limit service, 296 juta dengan air permukaan yang tidak layak atau unimproved, dan 119 juta dengan air minum atau surface water. Berikut adalah urutan akses air minum menurut GMP dari yang terbaik ke yang terburuk. Di desa-desa terpencil di Indonesia Timur, banyak keluarga yang bergantung pada air sungai atau sumur dangkal yang tercemar. Hal ini bukan hanya menyebabkan diare kronis, melainkan juga memperburuk kondisi lain seperti malaria. Sebuah studi di Eastern Indonesia menunjukkan bahwa di wilayah tanpa akses air bersih dan sanitasi, terjadi peningkatan angka kejadian malaria karena banyaknya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Lingkungan yang tidak sehat menciptakan lingkaran setan, yaitu air kotor menyebabkan sakit mengurangi produktivitas, dan akhirnya memperkuat kemiskinan. Maka dari itu, pembangunan lingkungan sehat harus memiliki prioritas utama dalam agenda kesehatan global. Ketimpangan kesehatan global masih menjadi tantangan yang besar sampai saat ini. Tapi secercah harapan dari kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan juga cakupan seperti di Indonesia, yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan Sistem Perlindungan Kesehatan Universal atau UHC di internasional. Namun, cakupan bukanlah segalanya. Masih sangat banyak tantangan-tantangan lain yang menunggu. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi tentu tidak hanya datang dari pemerintah, karena pada akhirnya ketimpangan kesehatan adalah masalah kita semua. Lokasi lahir tidak seharusnya menentukan peluang hidup seseorang. Tidak ada anak yang harus tumbuh kerdil hanya karena lahir di tempat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, mari kita bagikan video ini karena awareness adalah langkah pertama menuju perubahan. Bersama kita menciptakan dunia di mana kesehatan bukan lagi soal keberuntungan, tapi adalah hak yang dijamin untuk kita semua.